إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين أما بعد Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab tafsir yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat dari surah Nuh, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang perjalanan dakwah yang telah dilakoni oleh Nabi Nuh selama ratusan tahun lamanya. Dan dari ikhtiar dan usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh, ternyata hasil yang didapatkan tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Kebanyakan kaumnya justru menyelisihi dan tidak mengikuti Nabi Nuh dan mengikuti para pemuka dan pembesar pada saat itu, yang di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengaduan Nabi Nuh kepada Allah dengan mengatakan innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Sesungguhnya mereka kaumku itu bermaksiat kepadaku, menyelisihi apa yang aku perintahkan, dan mereka lebih memilih untuk mengikuti ajakan dan seruan para pemuka-pemuka di kalangan mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak memberikan tambahan pada keturunan mereka, pada harta-harta mereka, yang justru mereka dapatkan dari sikap dan perbuatannya tersebut adalah semakin bertambahnya kerugian yang ada pada mereka. Hanya saja kerugian yang disebutkan oleh Nabi Nuh tidak secara langsung mereka saksikan, sehingga mereka menganggap apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh itu sesuatu yang tidak ada faktanya, sesuatu yang dusta belaka, sehingga mereka dengan mudah mengingkari dan tidak mengikuti ajakan dan ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian di dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan betapa berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Selain diingkari oleh kaumnya, mereka juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa makaru makran kubbara. Dan mereka kaum Nabi Nuh, terutama para pembesar di kalangan mereka, itu membuat dan merancang tipu daya yang sangat besar, merancang makar, tipu daya dalam rangka apa? Dalam rangka fi mu'anadatil haq, dalam rangka memusuhi kebenaran, dalam rangka memalingkan manusia dari kebenaran. Dan itulah upaya yang terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat, semua pembenci kebenaran itu akan berusaha untuk membuat tipu daya,
agar manusia tidak mengikuti kebenaran tersebut. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi aduwan, musuh. Jadi kebenaran dan kebatilan itu dua hal yang bertolak belakang. Sehingga ketika seseorang mengikuti kebenaran, maka di saat yang sama akan ada orang-orang yang memusuhinya. Ya, dan itu adalah sunnatullah al-kauniyah. Itu merupakan kehendak Allah yang bersifat kauni yang pasti terjadi. Dan sekaligus itu juga merupakan peringatan bagi kita semua agar jangan sampai kita justru berada pada shaf yang mendukung kebatilan, menyerang kebenaran. Wa makaru makran kubbara. Ya, tetapi pada ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah memastikan dan memberikan rasa optimis kepada siapa saja yang menjadi sasaran makar mereka, bahwa betapapun mereka melakukan tipu daya, merancang strategi, tetapi ujungnya dan hasil daripada tipu dayanya itu tidak akan mungkin mengalahkan tipu daya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru makran wa makarna makra. Mereka membuat tipu daya, dan kata Allah, kami juga membuat tipu daya. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Dan itu bisa kita saksikan atau bisa kita pahami dari kisah-kisah para nabi. Ya, bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca sirah beliau, kita akan mendapati dari sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka pada saat itu pula makar-makar yang dilakukan oleh orang Quraisy terus dilakukan dalam rangka menjauhkan orang-orang Arab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara, dari yang paling halus sampai yang sangat keras dan kasar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai seorang penyair, Nabi dituduh sebagai seorang penyihir, bahkan Nabi yang orang-orang Arab mengenal sebagai orang terpercaya dituduh sebagai seorang pendusta, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Maka pada saat itu orang-orang kufar Quraisy, terutama para pembesarnya, berusaha membuat tipu daya agar berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinilai sebagai berita yang dusta. Tapi kita lihat bagaimana akhir daripada itu semua. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makar tipu daya yang mereka lakukan ternyata tidak berdaya di hadapan makar dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam muqaddimah yang juga sering disampaikan oleh para penceramah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, dan ini bagian dari ayat Al-Quran. Ya, dialah Allah yang mengutus nabinya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus nabi dengan huda dan dinul haq. Al-huda yang dimaksud dengannya adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Wallazi arsala rasulahu bil wa dinil haq, dan amal saleh. Apa tujuannya? Apa hasil ketika ilmu yang bermanfaat dan amal soleh menyebar di tengah-tengah masyarakat? Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ketika kaum muslimin tersibukkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan amal soleh,
maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun banyak pihak yang tidak menyukainya. Inilah sesungguhnya yang dilakukan oleh setiap nabi, ya, termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca sejarah nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Qur'an, maka kesibukan utama mereka itu adalah mempelajari wahyu yang diwahyukan oleh Allah dan menyibukkan diri untuk mengamalkannya. Dan dengan asbab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan dan kemuliaan. Kita bisa baca ya, dalam semua kisah-kisah para nabi. Ketika nabi diberikan wahyu, maka dia sampaikan kepada kaumnya. Dan ketika kaumnya mendengarkan wahyu tersebut, maka mereka berusaha untuk mengamalkannya dan juga mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk juga mendapatkan kebaikan yang telah mereka dapatkan. Ya, dalam sejarah ketika Abu Bakar radhiyallahu an ya, telah tersentuh oleh wahyu, telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka serta-merta beliau juga mengajak sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Itulah sederhananya bagaimana kita menjalankan agama yang mulia ini. Kita pelajari agama yang mulia ini, kemudian kita amalkan dan kita sebarkan. InsyaAllah itu akan memberikan kemaslahatan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga disinilah pentingnya kejelian bagi setiap muslim. Jangan sampai terpancing dan tersibukkan oleh hal-hal yang justru memalingkan dirinya dari mempelajari agama dan menyebarkannya. Ya, betapapun terjadi hiruk pikuk di sekitar kita, jangan sampai aktivitas utama kita yaitu mempelajari agama, mengamalkan dan menyebarkannya itu justru kemudian terhambat. Ya, kita harus berusaha mencari cara. Ketika tertutup cara tertentu, maka kita cari cara yang lain. Intinya jangan sampai aktivitas menambah pemahaman agama kita tersendat, ya, jangan sampai itu tersendat. Karena itulah sesungguhnya yang menjadi asas kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Itulah yang menjadi modal utama agar kita benar-benar menjadi seorang muslim sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah menceritakan bahwa kaumnya Nabi Nuh melakukan makar, membuat tipu daya dalam rangka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum, dan ternyata mereka juga saling mengingatkan, ya, mereka kaum musyrikin yang menyelisihi perintah Nabi Nuh, mereka juga saling mengingatkan. Apa peringatan di antara mereka? La tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Jadi mereka juga sangat fanatik dengan apa yang mereka berada di atasnya berupa kesyirikan. La tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Seraya, ya, kata Syekh As-Sa'di, da'ina ila syirk muzayyinina lahu, mereka mengajak, ya, sesama kaumnya untuk tetap berada dalam kesyirikan, muzayyinina lahu, dengan menghiasi kesyirikan itu sebagai sesuatu yang benar. Dan itulah pekerjaan yang dilakukan oleh syaitan dari kalangan jin dan pengikutnya dari kalangan manusia. Mereka senantiasa menghiasi yang buruk sehingga orang yang melihatnya seolah-olah itu adalah kebaikan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain mengingatkan bahwa orang yang paling merugi amalannya di dunia ini adalah, ya, disebutkan oleh hal unabbiukum bil akhsarina amala, tidakkah aku kabarkan orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang melakukan suatu keburukan tapi mereka mengira mereka melakukan kebaikan.
Kenapa ada orang yang melakukan keburukan tapi mengira melakukan kebaikan? Karena keburukan itu telah dihiasi, ya, telah dikemas dengan kemasan yang memukau, dengan kemasan yang indah, sehingga seseorang melihat pada tampilannya dan lupa melihat apa isi di balik tampilan yang memukau tersebut. Ya, padahal kita diajarkan untuk tidak melihat pada tampilannya saja, tapi melihat apa hakikat dan isinya. Ya. Karenanya Nabi SAW, ya, di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma arinal haqqa haqqa. Kita meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepada kita yang benar itu benar. Ya, karena ada orang yang berusaha memutarbalikkan yang benar seolah-olah itu adalah yang batil. Kemudian kita juga minta warinal batila batila. Kita meminta diperlihatkan yang batil itu batil. Ya, karena pada kenyataannya ada orang yang terbalik cara pandangnya. Yang benar dilihat sebagai sesuatu yang batil sehingga dia ingkari pagi, siang dan malam. Yang batil justru dia nilai sebagai kebenaran sehingga dia bela pagi, siang dan malam. Nah, disinilah pentingnya yang namanya petunjuk, pentingnya yang namanya hidayah. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang menginginkannya, kepada orang yang menghendakinya. Nah, apa bukti seseorang menghendaki hidayah? Kalau dia mempelajari agama. Ya. Kalau dia pelajari agama, kemudian dia berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim di setiap salatnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia berdoa tetapi tidak menampakkan adanya usaha untuk mendapatkan hidayah tersebut, maka dia akan berada pada keadaannya, ya, tidak akan bertambah kebaikan, ya, kecuali kalau dia melakukan usaha. Karena memang seperti itu syarat dikabulkannya doa, harus ada usaha, ya, karena kita manusia ini terikat dengan yang namanya sunnatullah al-kauniyah, ya, hal-hal yang bersifat kauniyah. Ya. Sebagai contoh, seseorang yang sedang dalam keadaan lapar, dia berdoa kepada Allah supaya mendapatkan rezeki, maka dia harus berusaha, ya, tidak mungkin rezeki itu turun dari langit begitu saja, ya, ada makanan yang langsung turun dari langit. Dia harus melakukan usaha, karena itu adalah sunnatullah al-kauniyah. Ada hukum-hukum yang tidak bisa kita hindari. Wa qalu la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, setelah mereka menyebutkan secara umum jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, mereka lalu menyebutkan secara khusus sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, yaitu waddan, suwa'an, yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ini semua, ya, nama-nama yang tadi kita sebutkan ini pada asalnya adalah orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh pada asalnya mereka ini, ya. Tetapi bagaimana alur ceritanya sampai mereka kemudian disembah dan dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bermula dari hal yang sangat sepele. Apa itu? Ketika mereka meninggal, orang-orang saleh tadi, wadda, suwa, yaghut, nasra, ketika mereka meninggal, syaitan menggoda mereka, menggoda pengikut-pengikutnya. Apa godaan itu? An yusawwiru suwarahum, agar mereka pengikut-pengikutnya itu melukis wajah orang-orang saleh tersebut. Dia lukis wajah orang-orang saleh. Tujuannya tidak buruk, tujuannya baik. Supaya apa? Supaya kalau ingat gambar orang saleh tersebut, maka tumbuh kembali motivasinya untuk mengikuti kesalehan orang itu. Niatnya baik, tetapi harus selalu kita ingat bahwa niat yang baik tidak cukup untuk menjadikan amalan kita baik. Niat yang baik akan menjadi baik kalau cara untuk mewujudkan niat itu juga baik. Nah, cara mewujudkan niat yang baik supaya menjadi baik
itu dengan mengikuti petunjuk Nabi yang diutus. Nah, Nabi tidak mengajarkan ajaran yang seperti ini. Makanya tidak ada lukisan Nabi. Ya, tidak ada lukisan Nabi. Bahkan ya, Nabiullah Muhammad SAW kalau ada yang melukisnya pasti akan diingkari oleh umat Islam yang paling tidak fanatik kepada agamanya. Kalau berkaitan dengan Nabi pasti akan membela Nabiullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada sahabat yang melukis Nabi Muhammad SAW. Meskipun misalnya tujuannya supaya kita selalu ingat Nabi dan kita mengikuti sunnah beliau, tidak ada. Dan kita ketika membaca kisah Nabi Nuh ini, maka kita teringat ya dengan apa yang diperingatkan oleh Allah di akhir surah An-Nur. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah seseorang itu berhati-hati dari menyelisihi perintah Nabi. Kenapa kalau menyelisih perintah Nabi akan ditimpa dengan fitnah? Ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa fitnah yang dimaksud di situ bisa kesyirikan, bisa kemunafikan, bisa kebid'ahan. Jadi apa yang mereka lakukan ya, sejarahnya kaum Nabi Nuh sampai terjerumus dalam kesyirikan itu berawal dari hal yang sederhana. Mereka melukis orang-orang soleh tersebut. Ya. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Tsumma tala al-amad wa jaa'a ghairu ulaik faqala lahum asy-syaitan inna aslafakum ya'budunahum." Ya, kemudian telah berlangsung waktu demi waktu hingga kemudian datanglah generasi baru. Ya, datanglah generasi baru yang tidak mengetahui apa sesungguhnya awal mula dilukisnya orang-orang soleh tersebut. Justru mereka dibisiki dengan bisikan-bisikan bahwa sembahlah mereka. Akhirnya mereka menyembahnya. Ya, dan memang kalau kita telusuri sejarah terjadinya kesyirikan, itu memang selalu berawal dari hal-hal yang mudah, ya, dari hal-hal yang kelihatannya sangat sepele. Orang-orang Quraisy pertama kali melakukan kesyirikan itu karena disebabkan oleh satu orang yang bernama Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai ini biasa ke luar negeri, ya, maksudnya biasa melakukan perjalanan sebagaimana orang Arab pada umumnya. Dan di luar sana dia melihat ada orang yang menyembah patung dan dia tertarik dengan patungnya. Ya, sebenarnya dia tertarik dengan patungnya, dengan keindahan patungnya. Akhirnya dia bawa ke bangsa Arab. Bangsa Arab dalam keadaan jahiliyah, tidak tahu, ya, jahiliyah maksudnya bodoh, maksudnya tidak tahu apa yang dia sembah. Tiba-tiba ada patung yang indah, akhirnya kalau gitu ini saja yang kita sembah. Akhirnya mereka menyembah patung. Ya, karenanya kalau kita membaca ayat-ayat dan lebih-lebih lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permasalahan akidah, kita akan mendapatkan larangan-larangan pada perkara-perkara yang terkadang sebagian orang menilai ini apa hubungannya dengan kesyirikan. Ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi pada umat terdahulu, ternyata Nabi melarang hal tersebut karena umat terdahulu terjerumus dalam kesyirikan disebabkan oleh hal tersebut. Ya, misalnya Nabi SAW melarang melukis makhluk bernyawa. Ya, mungkin orang tertentu mengatakan, tidak mungkin saya menyekutukan Allah karena lukisan itu. Ya, tetapi fakta sejarahnya menunjukkan ya bahwa terkadang seseorang melakukan kesyirikan bermula dari hal-hal yang sederhana. Dan meskipun kita merasa ya, tidak akan melakukan kesyirikan dengan hal-hal yang demikian, tapi tetap kita tidak boleh melakukannya karena kita tidak tahu, jangan sampai justru setelah kita meninggal mereka melakukan kesyirikan, generasi setelah kita melakukan kesyirikan disebabkan oleh perbuatan kita. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kita akan mendapatkan bahagian dosa. Ya, dan kita akan termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelopor dalam keburukan. Ya, Nabi mengingatkan bahwa manusia itu terbagi dua.
mafatihul lil khair maghaliqul syarr, dan mafatihul syarr maghaliqul khair. Manusia terbagi dua, ada yang dia adalah pelopor kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan, tapi ada juga sebaliknya, yaitu pelopor keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Nah, orang yang menjadi pelopor dalam keburukan, dia dapat dosa dari dua arah. Ya, dosa dari perbuatan buruk yang dia lakukannya, dan juga dosa dari disebabkan perbuatan buruk yang dilakukannya diikuti oleh orang lain. Nah, ini yang penting untuk kita waspadai. Ya, apalagi kalau kita dalam posisi sebagai orang yang dipanuti dan diikuti. Ya, hati-hati di dalam melakukan suatu amalan, karena terkadang ya sebagian orang sangat praktis di dalam melakukan sesuatu. Dia tidak mau tahu apa alasannya, yang penting orang itu melakukan berarti boleh untuk kita melakukannya. Wa qad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan para pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh itu telah menyesatkan banyak sekali manusia. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang berada di dalam kesesatan, itu kalau tidak bertobat kepada Allah, maka semakin hari semakin bertambah kesesatannya. Ya, dan itu tidak bisa dihindarkan, karena satu keburukan itu mengundang keburukan yang lain. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit itu tidak dia obati, maka Allah akan menambahkan untuknya penyakit. Jadi kadang di antara mereka kalau tidak bertobat, dia dengar nasihat, dia dengar ayat-ayat Al-Quran, bukan bertambah imannya, tapi justru bertambah pengingkarannya. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah, fazadahum rijsan ila rijsihim. Ya, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW itu kalau ada ayat yang turun, dia mengejek dengan saling bertanya sesama mereka, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Kata Muhammad, kalau dengar Al-Quran bertambah iman kita. Tetapi siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Ternyata yang bertambah imannya itu hanya orang yang memang hatinya siap untuk menerima Al-Quran. Tetapi kalau hatinya tidak siap menerima Al-Quran, maka yang bertambah bukan imannya. Yang bertambah, kata Allah, fazadahum rijsan ila rijsihim. Yang bertambah adalah keburukan, kebusukan yang ada di dalam hatinya. Mimma khati'atihim ughriqu. Ya, disebabkan oleh khati'atihim, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka, ughriqu. Akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil dari makar mereka. Allah membalas makar mereka dengan yang lebih dahsyat, di mana mereka ditenggelamkan. Padahal ketika mereka melihat Nabi Nuh membuat perahu, mereka mengejek. Ya, mereka mengejek. Nanti kemudian setelah datang banjir yang besar, baru kemudian mereka menyesal. Jadi di dunia dia ditenggelamkan, faughriqu faudkhilu nara. Kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka tidak mendapatkan penolong bagi mereka. Ya, dan itulah penyesalan yang terbesar yang dirasakan oleh orang-orang kafir di hari akhirat, di mana di saat mereka sangat butuh yang menolongnya, ternyata tidak ada yang menolong mereka. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan ayat ini dan lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.